Demikian halnya hijrah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next. Mohon itunya. Hijrah, makna hijrah itu ada dua makna. Yang pertama, ada hijrah yang sifatnya istimroriyah, continue atau sabit, terus berlangsung, terus kita lakukan. Hijrah apa model ini? Hijrah dalam pengertian kita selalu komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah. Makna ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dia punya kitab diberi judul dengan nama Thariqul Hijrataini wa Babus Sa'adatain. Jalan dua hijrah. Apa yang dimaksud dengan dua hijrah di sini? Hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan keikhlasan, taqarrub, i'tisam bi kitabillah wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'assi bihi. Jadikan Nabi sebagai tauladan kita. Kemudian jadikan Nabi sebagai qudwah kita. Jadikan Nabi sebagai yang berhak untuk memberikan SOP dalam ibadah kita. Itulah jamaah sekalian syarat diterimanya dua amal. Ikhlas, mutaba'atur Rasul. Dan ini tetap terus kita lakukan. Ada hijrah yang sifatnya munasabah, yaitu tentatif. Di sini diurai oleh Dr. Isam Al-Bashir yang sifatnya tentatif. Ini berdasarkan situasi dan kondisi. Hijrahlah dari ketakutan kepada keamanan. Hijrahlah dari kezaliman kepada keadilan. Hijrahlah dari kekufuran kepada iman. Oleh karena itu, hijrah yang sifatnya makani diputus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jamaah sekalian penaklukan kota Mekah. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Rawahul Bukhari. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi yang masih ada itu adalah jihad dan niat. Artinya Makkah dideklarasikan sebagai daulah Islamiyah. Bahkan Makkah ada area yang disebut dengan namanya area haram, ya, innamal musyrikuna najasun fala yadkhulul masjidal harama ba'da amihim hadza. Orang-orang musyrik itu najis, setelah tahun ini mereka tidak boleh mengakses ke area haram itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di Mekah ataupun di Madinah. Dan tidak ada lagi hijrah, ceritanya hijrah dari Mekah kemudian keluar dan lain sebagainya. Tetapi yang masih ada adalah jihad. Tetapi jangan dipahami jihad itu hanya perang. Jihad itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada 13 tingkat. Jihadun nafs, jihadul syaitan, jihadul a'da, jihadul kufar dan lain sebagainya. Termasuk tazkiyatun nafs itu bagian dari jihad. Dan kita berkumpul pada siang ini juga adalah jihad. Ya, bagaimana kita berkumpul mengalahkan berbagai macam keperluan, kepentingan atau agenda, duduk di sini mungkin sekitar jam 1 kurang seperempat, hasilnya jiwa menjadi bersih, ilmu bertambah, pahala meningkat, sehingga nanti amalnya menjadi baik. Ini jihad juga. Bagi mereka yang bisa nulis, sampaikan nilai-nilai Islam dengan tulisannya, itu bagian dari jihad. Yang bisa bermedsos, gunakan medsos untuk menyebarkan dakwah, membela Islam, membela keadilan, melawan kezaliman, itu jihad juga. Bagi yang bisa fotografi dan lain sebagainya, itu juga medan jihad jamaah sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan 13 tingkatan. Jangan disempitkan makna jihad kepada salah satu makna, yaitu misalkan hamlus silah, membawa senjata. Tidak, itu tuh ujung, dan itu tidak bisa dilakukan sembarang waktu. Mesti ada
izin resmi dari pemerintah. Kalau dalam fikih jihad seperti itu yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian kita melihat ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kondisi pra-hijrah itu seperti apa. Mungkin hari Senin kemarin Pak Agung Waspodo juga menyampaikan itu. Tapi saya ingin memotret bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gigih, semangat, ya, tidak kenal putus asa. Awal-awal diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasul menyampaikan dakwah secara sirriyah, terbatas. Orang-orang yang dia kenal, kepada keluarga dekat. Kalau kata Dr. Munir Al-Ghotban, itu disebut dengan namanya ad-da'wah ala asasil istifa wal ikhtiyar. Di periode pertama 3 tahun itu dakwah Nabi adalah dakwah berdasar pilihan. Tidak sembarang orang didakwahi kepada Islam, tapi dia dilihat, kalau bahasa orang Indonesia itu ya, bobot, bibit, bebet, kira-kira begitu tuh jamaah sekalian. Maka pada fase itu yang masuk Islam pertama siapa? Dari kalangan perempuan Khadijah Al-Kubra, istri Nabi. Kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Kalangan hamba sahaya Zaid bin Haritha. Kemudian kalangan bangsawan terhormat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian dari lingkaran Abu Bakar, networknya Abu Bakar, itu banyak nanti yang masuk Islam. Dan ini orang-orang pilihan yang kemudian hari nanti mereka menjadi orang-orang hebat. Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zaid bin Thabit, kemudian juga orang-orang yang lain. Baru kemudian masuk fase yang kedua, dakwah dengan terang-terangan. Itu berlangsung selama 10 tahun. Ketika fase dakwah sudah terang-terangan jamaah sekalian, orang musyrikin itu datang kepada Abu Thalib dan kepada Nabi 6 kali. 6 kali datang mereka. Apa mereka misinya? Lobby Nabi dan Abu Thalib agar Rasul berhenti menyampaikan Islam. Datang dengan soft mereka, bilang kepada Muhammad, berhentilah dari berdakwah dan mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Kemudian Abu Thalib bilang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, aku tidak akan berhenti, ya, karena ini perintah Allah. Kata Abu Thalib, kalau begitu silahkan lanjutkan. Datang yang kedua kali, jamaah sekalian dirahmati Allah, tekanannya lebih besar. Kata mereka kepada Abu Thalib, kalau engkau tidak menghentikan Muhammad dakwah, maka kami akan memusuhi Muhammad dan kamu. Kepada Abu Thalib. Datanglah Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan tekanan orang Quraisy. Disitulah nanti kita mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau wada'u syamsa ala yamin wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu abada. Kalau seandainya mereka bisa mengambil matahari diletakkan di tangan kanan, mengambil bulan diletakkan di tangan kiri, kemudian mereka minta supaya aku berhenti berdakwah, kata Nabi, la atrukuhu abadan, aku tidak akan berhenti dalam dakwah ini hatta yudhhirahullahu au uhlika fihi, hingga Allah memenangkan Islam atau aku yang binasa karena membela Islam. Kemudian setelah itu Abu Thalib melihat kesungguhan Nabi, lanjutkan, aku akan membelamu. Yang ketiga datang mereka dengan membawa seorang anak muda, Al-Walid bin Utbah ibn Mughirah, bilang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kalau anda ya ingin mengurus seorang anak mirip Muhammad, ini ambil anak kami, Al-Walid bin Utbah, Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Muhammad serahkan kepada kami. Mau diapain Muhammad? Kami bunuh. Gantinya itu Al-Walid itu, kamu urus gitu. Kata Abu Thalib, bi'sa ma qultum, buruk sekali katanya kata-kata kalian itu. Ya, apakah usallim ilaika ibni litaqtuluhu wa akhudhu ibnakum liurabbihi lakum? Bagaimana mungkin aku menyerahkan anakku untuk kalian bunuh, kemudian aku mengambil anak kalian untuk aku urus? Gila kalian ini. Tidak mungkin, kata Abu Thalib. Rasul terus berdakwah jamaah sekalian. Yang keempat datang siapa? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, dia menawarkan 3T. Muhammad, anda itu nyari apa gitu? Menyampaikan Islam itu.
tahta, harta, wanita. Kalau sekarang mungkin kuota. Kata Nabi SAW, saya tidak butuh apapun, ini menjalankan perintah Allah. Dibacakanlah surat surat As-Saffat, surat apa ya, saya lupa jamaah sekalian. Setelah dibacakan surat, pulanglah Utbah bin Rabi'ah ini. Kemudian mereka datang lagi. Ini yang datang Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il, menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, seminggu kami nyembah Tuhanmu, minggu berikutnya kamu nyembah Tuhan kami. Win-win solution. Kata Rasul, ini agaknya cukup baik nih. Langsung dijawab oleh Allah, Qul ya ayyuhal kafir. Terakhir rombongan datang ini jamaah sekalian. Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, kemudian juga Al-As bin Wa'il dan lain sebagainya. Menawarkan kepada Nabi 3T yang tadi, tahta, harta, wanita. Kemudian juga mereka menawarkan pengobatan, mereka menawarkan kekayaan, bahkan mereka ada permintaan. Rasul nolak, kata mereka, kalau begitu kami punya permintaan, 3 permintaan. Permintaan yang pertama, kami ini hidup di Mekah ini sempit. Kota Mekah itu kota yang penuh dengan gunung-gunung. Minta kepada Tuhanmu, kalau memang benar, gunung-gunung ini tolong digeser. Minimal ada lapangan untuk main futsal kalau sekarang. Sempit katanya. Minta kepada Tuhanmu, gunung ini geser ini. Kita lihat itu posisi Ka'bah itu jamaah sekalian. Jabal Umar, Jabal Abi Kubais ya, dan lain sebagainya. Kata mereka, tolong singkirin itu gunung. Ya minimal adalah satu lapangan bola kalau kita ada hajatan atau apa, bisa di situ. Yang kedua, kalau itu nggak bisa, kami juga ini kekeringan air. Kalau Irak punya Efrat, kalau Mesir punya Nil, tolong minta sama Allah supaya dialirkan air, ngalir di kota Mekah, supaya kita nggak kesulitan air. Yang ketiga permintaan kita, kata mereka, kami itu punya tokoh, tapi sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, namanya Qusay bin Kilab. Tokoh ini kami anggap sebagai tokoh yang paling bijak. Kalau kau benar, bilang kepada Tuhanmu, hidupkan dia kembali. Nanti kami akan nanya kepada Qusay bin Kilab, Muhammad ini benar apa enggak sih? Kalau Qusay bin Kilab benar, kami baru beriman. Tapi kalau Qusay bin Kilab mengatakan tidak benar, kami tidak akan beriman. Masya Allah. Ini jamaah sekalian, ya nyari-nyari ngeyel aja itu orang-orang musyrikin. Setelah itu Rasulullah, jamaah sekalian, paman istrinya meninggal. Rasul tambah mendapatkan tekanan, pergi ke Taif, bukan disambut malah disambit. Kemudian Rasul balik lagi ke Mekah, mendapatkan suaka dari Hatim bin Adi bin Hatim. Kemudian Nabi SAW setelah itu Isra Mi'raj, balik ke Mekah. Kemudian Nabi datang ke kabilah-kabilah. Baru tahun 12 ada Baiat Aqobah pertama, tahun kedua 13 Baiat Aqobah kedua, 75 orang ikut. Baru setelah itu turunlah perintah hijrah. Hijrahlah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Next, jamaah sekalian dirahmati Allah, sampai di Madinah 4 program ya, atau 5 program Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid, karena masjid adalah tempat pematangan pemahaman, ibadah, ilmu. Dan masjid itu jamaah sekalian mirip seperti kehidupan kita sehari-hari, Pak. Jadi pesan masjid itu masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di masjid sholat itu apa? Berjamaah. Di luar juga mesti berjamaah. Bahasa Indonesianya gotong royong. Jamaah itu dipimpin oleh seorang imam. Di luar juga kita punya imam. Negara ada presiden. Kemudian provinsi ada gubernur, wali kota ada wali kota untuk kota, ada bupati untuk kabupaten, kecamatan ada pak camat, kelurahan pak lurah atau pak kades dan lain sebagainya. Kemudian juga si pemimpin itu dipilih, imam dipilih nggak sembarangan, jamaah sekalian. Imam dipilih itu mesti ada kriteria, tidak sembarangan imam.
Tidak setiap orang berhak untuk menjadi imam. Syarat-syaratnya kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, orang yang paling paham terhadap Quran. Ya, paling paham terhadap Quran. Kalau ada dua orang pemahaman Qurannya sama, hafalannya, penguasaannya, a'rafuhum a'lamahum bis sunnah, siapa yang paling paham kepada sunnah? Kalau pemahaman sunnahnya sama, aqdamuhum hijratan, siapa yang paling duluan hijrah? Siapa yang paling duluan tobat gitu ya? Kalau hijrahnya sama, akbaruhum sinnan, siapa yang paling tua? Kadang di masjid-masjid kita, di kampung-kampung, yang paling tua duluan. Al-Fatihahnya sudah nggak jelas, masih dipakai juga, karena giginya udah hilang. Jadi pengucapan huruf-hurufnya itu nggak fasih lagi gitu. Padahal usia itu di paling terakhir itu kalau dalam kriteria imam. Presiden, bupati, wali kota dan lain sebagainya kan nggak sembarangan, Pak. Itu harus melalui mekanisme pemilu, pilkades. Itu rigid, rumit sekali, jamaah sekalian dirahmati Allah, sampai keluar siapa suara yang terbanyak. Dan mereka itu mesti punya kapasitas, kapabilitas, ya, kualitas ilmu, kualitas pemahaman kenegaraan dan lain sebagainya. Meskipun belakangan itu semuanya bisa digantikan dengan isi tas. Kapasitas itu nggak penting lagi kadang-kadang, yang penting isi tasnya tebal apa enggak. Itu rusak nanti kalau cara memilih pemimpin seperti itu, jamaah sekalian. Itu masjid. Ketaatan kita kepada imam itu bukan taklid buta. Imam salah benerin, jamaah sekalian. Mestinya rakaat kedua itu duduk tasyahud awal, ya dia diri lagi, tidak bisa dibiarin. Maka laki-laki bilang subhanallah, ibu-ibu tepuk tangan, tasbih. Oh, imam tuh mesti nyadar juga. Imam itu jangan sampai kekeh begitu ya, tidak peduli kata dia. Bukan, ini jamaah itu begitu. Dia balik lagi, jamaah sekalian. Dalam kehidupan masyarakat juga begitu. Imam itu mesti mendengarkan masyarakat. Kalau di masjid imam batal, dia masih mundur, geser, gantikan dengan yang lain. Oleh karena itu, orang yang di belakang imam, saf pertama kata Nabi, ulin nuha, orang yang paling cerdas, orang yang paling paham. Jangan anak kecil di situ. Kenapa? Satu saat dia harus siap untuk mengganti posisi imam kalau imam batal, ya, dan tidak bisa mengatakan saya nggak bisa. Itu masih berani. Dan imam yang sudah batal itu masih berani mundur juga untuk menyelamatkan jamaah. Ini dalam kehidupan. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis mengatakan wa ju'ilat li al-arda masjidan wa tahura. Spirit masjid itu harus dibawa keluar. Oleh karena itu kata Nabi, dijadikan bumi ini, jengkalan tanah muka bumi ini sebagai apa? Masjidan, sebagai masjid, tempat sujud kepada Allah, wa tahuran, alat untuk bersuci. Bukan berarti, bukan hanya pemahamannya kita boleh sholat di mana saja, tetapi pemahamannya bahwa spirit sholat jamaah di masjid, kejengkalan tanah di luar masjid. Supaya apa? Supaya masyarakat kebagian berkahnya hidup berjamaah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu jamaah sekalian. Itu kata Dr. Isom Al-Bashir, ulama dari Sudan. Yang lainnya persaudaraan, mempersaudarakan. Ini untuk menguatkan pilar sosial. Kemudian setelah itu menandatangani perjanjian Piagam Madinah. Ini untuk menguatkan, jamaah sekalian, bahasa kitanya Bhinneka Tunggal Ika. Di Madinah itu bukan hanya Muslim. Di Madinah itu ada Muslim, kemudian ada Yahudi, masih ada paganisme. Di Madinah itu komponen Muslim itu ada Aus, ada Khazraj, ada orang-orang muhajir dari Mekah. Bagaimana supaya berbagai elemen ini bisa bersatu dan kuat? Maka dibuatlah, ditandatangani wasiqah al-madaniyah, Piagam Madinah. Itu mengikat kepada seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu, ya, bersatu padu, saling membantu, menolong agar Madinah aman, tentram, makmur, ya, kemudian toto, tentrem, kerto, rahajo, apa itu lanjutannya itu, loh jinawi itu apa gitu ya,
Nah gitu kira-kira Pak. Jadi Nabi itu mengakui pluralisme tapi tidak mengaku pluralitas, tapi tidak mengakui pluralisme. Realitas kita itu bukan hanya Muslim, diakui oleh Rasulullah. Ada Yahudi, Rasul bertransaksi kepada Yahudi. Tapi kalau bab agama jangan pluralisme. Pluralisme itu menganggap semua agama benar, menganggap semuanya dapat surga. Bagi Islam, lakum dinukum waliyadin. Di luar Islam menurut kita, ya jamaah sekalian, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Enggak akan diterima sama Allah. Perkara mereka mengatain kita bagaimana, ya silakan saja. Itu keyakinan masing-masing. Nanti diujinya itu di alam kubur. Gitu. Siapa yang selamat dari mungkar nakir? Cuman memang selama ini BAP-nya tuh enggak ada bocorannya ke kita. Kalau seandainya BAP mungkar nakir itu bocor ke kita, orang di dunia, beriman seluruh manusia di masalah. Next. Ikhwatul iman dirahmati Allah. Oleh karena itu, efek dari hijrah ini apa? Wah, dari lemah menjadi kuat. Kemudian dari hina menjadi mulia, ya. Dari minoritas menjadi mayoritas. Kemudian dari terasing atau tersisih menjadi berkuasa dan bisa menegakkan syariat dan agama. Ini efek hijrah. Oleh karena itu, sampai hari ini spirit hijrah itu kaum muslimin itu harus terus kita tajdid, perbaharui, ya. Hijrahnya udah selesai, tapi spiritnya itulah yang membuat kita mendapatkan ruh, ya. Next. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa makna, ini singkat saja. Apa saja di antara nilai-nilai? Pertama, jamaah sekalian, berubah ke arah yang lebih baik, kondisi lebih baik. Itu hijrah itu. Hijrah itu berubah. Di antara makna hijrah pindah. Mekah udah nggak kondusif, pindah ke Madinah. Madinah lebih kondusif, berubah kepada yang lebih baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next. Allah Subhanahu wa taala secara spirit mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, ini ayat sudah populer. Next. Imam Syafi'i dia bersyair, inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu insaha toba wa illam yajri lam yatibi. Aku melihat air tergenang itu merusak, jadi sumber penyakit, apalagi yang sudah hitam, sudah hijau, maka dia tidak sah menjadi, ya, kalau kurang dari 2 kulah itu nggak bisa dipakai wudhu dalam fikih itu. Tapi insaha atau insala toba, kalau air itu ngalir, toba, air itu menjadi baik. Makanya boleh kita wudhu dengan apa? Air laut. Kenapa? Air laut itu bergerak terus. Kita lempar tuh bangkai, lempar sampah, ya, karena air laut itu gerak terus, dia tidak terkontaminasi, kecuali banyak. Kenapa? Karena dia bergerak terus, dia berubah terus, tidak statis. Ya, insala toba, air sungai suci dan mensucikan. Wa illam yajri lam yatibi. Kalau dia nggak bergerak, kalau dia nggak ngalir, maka dia nggak bagus. Jamaah sekalian, hari ini ikhwatal iman, secara fitrah, sunatullah, Allah itu menciptakan kita makhluk yang terus bergerak, kudu bergerak. Kita itu dari sperma jadi janin, disebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu kan tahapan-tahapannya. Ya, setitik sperma, segumpal darah, segumpal daging, dikasih tulang, kemudian tulang dibungkus daging lagi, ditiupkan ruh, 9 bulan keluar jadi manusia. Setelah itu bergerak terus tuh, bertumbuh, sustainable-nya itu terus jalan. Allah ngajarin begitu. Ya, usia balita, usia balita, SD, SMP, SMA, kuliah, jamaah sekalian, nikah, kan begitu. Itu bergerak terus. Itu bergerak. Itu berubah. Kemudian juga ikhwatal iman, misalkan hari ini kita menyaksikan kemana yang namanya Fuji Film, Kodak. Dulu kita kalau mau foto tahun 90-an beli dulu roll film 32, 36, kemudian 24 atau 26. Baru ayo foto, cekrek. Kalau salah pijit
itu hangus, kebakar. Jadi warnanya buram semuanya. Sekarang dia kemana itu? Itu enggak ada. Kemudian Fuji Film juga sama. Itu di Matraman tuh gede banget itu dulu ininya, apa namanya, billboardnya jamaah sekalian. Sekarang semuanya sudah di sini jamaah sekalian. Mungkin dia gagal dalam melakukan perubahan, sehingga dia tereliminir oleh zaman. Dia masuk tong sampah zaman, tong sampah sejarah gitu ya. Semuanya sudah di sini. Dulu ketika teknologi Android belum kita kenal, siapa yang kenal dengan Samsung? Yang paling populer Nokia. Ya, yang paling populer Nokia dari mulai ini. Kemudian datang BlackBerry, kemudian datang apa namanya, Android. Mau foto, mau video, mau ngomong ya, mau SMS, mau WA, semuanya all in one. Semuanya ada di sini jamaah sekalian. Itu bergerak, itu perubahan. Seperti itulah spirit dari hijrah itu. Jangan statis. Kalau bahasa manajemen modern harus agile gitu ya, harus lincah dalam membaca perkembangan zaman, situasi dan lain sebagainya. Saya yakin di dunia kedokteran juga sudah banyak berkembang. Ada penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Ya, dinamis dalam kehidupan itu masih terus dijaga. Itu bergerak kepada yang lebih baik. Sebagaimana orang itu kalau dalam kekufuran, dia jangan betah dalam kekufuran, dalam maksiat, hijrah, pindah kepada sesuatu yang lebih baik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkorban. Ya. Berkorban kepada Allah. Hijrah itu mengajarkan pengorbanan. Nabi meninggalkan Mekah yang paling dia cintai. Sahabat meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Jamaah sekalian, kadang untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan, siap-siaplah banyak berkorban. Kata Al-Mutanabbi, penyair besar, dia mengatakan, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsamu. Apabila jiwa punya obsesi besar, maka harus siap-siap dengan resiko yang dihadapi. Nah, karena juga kalau kita ingin berubah, kadang tidak sesuai dengan prediksi. Ini kata Abu Thayyib Al-Mutanabbi juga mengatakan, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak setiap yang kita inginkan kita dapat, karena tidak setiap hembusan angin itu yang diinginkan oleh perahu yang sedang berlayar. Pengennya ke utara, tiba-tiba datang angin ke selatan. Pada posisi itu jamaah sekalian, kita ridho aja. Ya, jadi kita mengatasi masalah, jangan di kiri, jangan di kanan, di depan, di belakang, mengatasi di atas, supaya masalah itu tidak jadi masalah bagi kita, diatasi. Next. Ikhwatul iman dirahmati Allah, tidak putus asa. Ya, ini sama Rasul ketika berdakwah itu luar biasa, banyak tantangan, tapi terus semangat. Kemudian yang keempat, next, dilewat. Ya, itu adalah strategi matang. Nabi SAW ketika menyiapkan hijrah itu disiapkan secara matang. Yang tidur di tempat tidur Nabi, yang tahu Rasul hijrah itu cuma 3 orang. Ali, Abu Bakar, keluarga Abu Bakar. Yang lain nggak tahu. Yang lain nggak tahu. Rahasia, ya, supaya nggak bocor. Ali tidur di tempat tidur Nabi. Abu Bakar nemenin perjalanan Nabi. Kemudian Asma binti Abi Bakar pemasok logistik. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar informan. Amr bin Fuhairah penghapus jejak. Kemudian Abdullah bin Uraikid navigator. Itu sudah disiapkan secara matang, sematang mungkin. Rasul ketika keluar tidak langsung ke Madinah, tapi bermalam di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Posisi guanya itu jamaah sekalian jangan dibayangin guanya mukanya itu di depan, bukan. Mulut guanya itu di telapak kaki, Pak. Makanya kata Abu Bakar ketika orang musyrikin itu sudah sampai ke tempat Rasul ngumpet, lau absoruna, kalau mereka nengok ke tempat mereka duduk, mereka diri, mereka akan melihat Nabi SAW. Cuman ada sarang laba-laba itu di depan mulut guanya itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Next. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik, nilai-nilai yang bisa kita aktualisasikan dari hijrah Nabi. Mudah-mudahan
spirit ini terus ada dalam jiwa kita, ya. Dan hijrah itu adalah sukses, pintu kesuksesan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan kepada kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.